Ya, lalu di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, sentimen apa saja sih yang menekan perekonomian dalam negeri dan pos-pos investasi mana saja nih yang menarik untuk dilirik dan perlu dihindari untuk saat ini? Rekan saya, Syafinas Nasyar akan mengulasnya untuk Anda. Silakan Syafinas. Aduh, harga bahan pokok mahal, BBM mau naik, beli rumah belum sanggup, semua pokoknya serba mahal. Pasti banyak dari Anda yang mulai bingung gimana ya caranya agar tetap bisa berinvestasi saat kondisi ekonomi tidak menentu seperti saat ini. Nah pemirsa jangan khawatir, memang saat ini kondisi ekonomi sedang tidak stabil atau tidak baik-baik saja. Tapi bukan berarti peluang investasi juga hilang. Ada beberapa instrumen investasi yang saat ini sedang windfall akibat ketidakstabilan ekonomi. Mau tahu? Langsung saja kita mulai investasi menarik saat ekonomi tercekik. Kita review terlebih dahulu dulu ya pemirsa, perdagangan saham di minggu ini, tepatnya di hari ini IHSG ditutup merah, melemah sebesar 0,54% dengan 216 saham menguat, 289 saham melemah dan 195 saham stagnan. Secara sektoral, hari ini energi memimpin penguatan di angka 0,78% dan transportasi menjadi salah satu sektor yang juga mengalami pelemahan hingga 0,99%. Sementara selama sepekan IHSG sudah melemah 0,52% dan hanya menguat 2 hari saja. Sepekan ini mungkin menjadi pekan yang cukup buruk untuk IHSG ya, karena adanya beberapa sentimen, mulai dari rencana BBM yang naik, lalu kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia di 25 basis point, ditambah juga pasar masih menanti pidato simposium Jackson Hole pada malam ini yang akan disampaikan oleh Presiden The Fed. Investor pastinya akan mengamati nih bagaimana cara The Fed menyiasati inflasi serta menunggu rilis data inflasi dari Personal Consumption Expenditure atau PCE, di mana PCE ini sering digunakan The Fed sebagai acuan untuk mengukur inflasi dan dapat mempengaruhi tindakan selanjutnya. Seandainya nih The Fed menyatakan inflasi belum mencapai puncaknya, maka akan berdampak buruk ke pasar finansial termasuk ke pasar Indonesia. The Fed kemungkinan masih akan sangat agresif menaikkan suku bunga di bulan depan. Nah, meski pelaku pasar dihantui sentimen-sentimen ini, sejumlah sektor mengalami penguatan selama sepekan. Di antaranya seperti yang tadi saya sampaikan adalah sektor energi. Dalam seminggu saja jika dilihat dari active turnover-nya, Bumi dan Dewa menjadi salah satu yang turnover-nya tinggi. Meski BBM direncanakan tinggi harganya ataupun akan naik, tetapi peminat dari sektor energi juga tak kalah tinggi. Kedua emiten ini juga memiliki bisnis di bidang batu bara. Diketahui kini sejumlah negara sedang terancam mati lampu sehingga coal industry masih diminati. Adapun sejumlah sektor yang direkomendasikan oleh sejumlah analis apabila BBM subsidi harganya dinaikkan, yaitu perbankan, konsumer primer, telekomunikasi, daging unggas, dan juga energi ya. Sementara sejumlah sektor yang diperkirakan akan terdampak negatif akibat kenaikan harga Pertalite adalah sektor konsumer non-primer, otomotif, dan transportasi. Nah kalau dari transportasi mungkin emiten yang bergerak di sektor transportasi yang sifatnya pribadi akan melemah. Namun yang bergerak di sektor transportasi umum atau penunjangnya berpotensi mengalami kenaikan. Lantas bagaimana jika memilih investasi di aset hedging? Kita lihat slide berikutnya. Ya, investasi emas ini dianggap aman atau risk free bagi orang awam yang ingin berinvestasi tetapi tidak mau mengambil resiko. Harga emas juga sangat bergantung dari kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed. Kalau misalkan The Fed menurunkan suku bunga, maka emas berpotensi naik harganya sebab dolar menjadi tidak menarik lagi sebagai pilihan investasi dan orang-orang cenderung menempatkan uangnya dalam bentuk emas. Nah, begitu juga dengan suku bunga BI pemirsa. Jika suku bunga BI tinggi, maka ini kesempatan untuk menyerok emas dengan harga yang lebih murah. Nah, selama sepekan kita bisa lihat bahwa pas di tanggal 23 Agustus itu tepatnya pada saat BI mengumumkan kenaikan suku bunga, langsung harga emas turun. Meski beberapa hari setelahnya hingga hari ini harga cenderung kembali stabil seperti di awal perdagangan tepatnya di 972.000 sama seperti di tanggal 22 Agustus. Nah ini pemirsa kalau dari emas ada lagi nggak sih pilihan lainnya? Ada, kita lihat slide selanjutnya. 4 pilihan yang akan saya informasikan ini bisa menjadi pilihan Anda ya. Yang pertama adalah
reksadana. Reksadana bisa menjadi pilihan bagi investor sebagai pilihan untuk menempatkan dana untuk berinvestasi. Akan tetapi pilihan yang paling pas adalah reksadana pasar uang atau RDPU. Misalnya saja saat kenaikan suku bunga pada tahun 2013 dan 2018, saat itu kan suku bunga acuan Bank Indonesia naik 175 basis poin. Dan reksadana pasar uang memiliki kinerja di 4,8% dan 4,2%. Lalu yang kedua adalah surat berharga negara. Surat berharga negara ini bisa jadi pilihan investor selain aman, karena dijamin oleh negara, bunganya juga sangat kompetitif. Saat ini sedang berlangsung penawaran SBN retail berjenis suku retail seri SR017. Masa penawarannya berlangsung sejak 19 Agustus 2022 lalu hingga 14 September 2022. Jadi masih ada kesempatan pemirsa. Dan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. SR017 ini bertenor 3 tahun. Dan jatuh temponya pada 10 September 2025 dan bersifat tradable, artinya bisa diperjualbelikan sebelum jatuh tempo di pasar sekunder. Lalu opsi ketiga adalah deposito. Saat suku bunga naik, bunga deposito pun berpotensi terkerek. Nah, tentu saja ini bisa menjadi pilihan Anda untuk menempatkan dana bagi investor sebagai lindung nilai untuk mengurangi dampak inflasi. Yang selanjutnya adalah properti. Nah, ini memang untuk investasi jangka panjang ya Pak Mirsa. Kalau properti baik suku bunga naik atau turun, kapanpun waktunya adalah waktu yang tepat untuk mengambil properti. Karena apa? Suku bunga bisa saja naik di kemudian hari karena kondisi ekonomi, tapi bisa saja turun saat kondisi ekonomi juga membaik. Nah pemirsa, kira-kira mana yang menjadi pilihan investasi Anda? Yang paling penting adalah selalu pastikan faktor fundamental dari pilihan investasi Anda.